Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 10 November 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa untuk kedua orang tua kita yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan, dan tentu saja senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di balik sakit yang derita ada kifarat, ada penebus dosa yang tentu saja akan memberikan kepada mereka nilai-nilai kemuliaan dan keberkahan. Kita doakan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana salli bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yursaqama. Demikian pula tentu untuk saudara kita, kerabat kita yang hari ini juga ada yang sedang terbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Terlebih bagi saudara-saudara kita, kerabat kita yang hari ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar dari jalan terbaik yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan hikmah dari nilai-nilai keberuntungan di dalam kehidupan. Yang rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita mengambil tema semua berawal dari kesombongan. Semua berawal dari kesombongan. Kita akan buka surah Al-A'raf surat yang ke-7 dimulai pada ayat yang ke-11 ya hingga ayat ke-18 insyaallah. Kita akan bacakan dulu ayatnya pendengar AC dari ayat ke-11 hingga ayat ke-18 di surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga maksudnya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundarin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksalhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala ukhruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, yakni dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dengar kasih, inilah ayat-ayat yang kita baca di surah Al-A'raf, surat yang ke-7, dimulai pada ayat yang ke-11 hingga ayat ke-18. Melewati ayat ke-11 ya, sampai ayat ke-18 di surah Al-A'raf ini, tentu saja semua pandangan dan hati diarahkan untuk kembali berpijak kepada Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan. Bagi siapapun yang dengan sepenuh kesadaran hatinya menerima Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dan sebagai jalan cahaya, maka sesungguhnya ia akan menemukan keberuntungan dan ia tentu akan terbebas begitu kan dari berbagai bentuk kerugian, kehinaan bahkan kebinasaan. Dengar Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an tentu saja agar setiap mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Al-Qur'an dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, ya dapat memahami apa hakikat penciptaannya di muka bumi. Yang tiada lain adalah untuk beribadah begitu kan. Untuk mengabdi kepada Allah dalam garis hidup yang penuh dengan ketundukan dan kepatuhan. Pantang untuk berpaling, pantang untuk mengingkari, dan tentu saja tidak akan ada hasrat walaupun sejenak di dalam dirinya untuk mengingkari aturan-aturan Allah. Maka inilah tentu gambaran dari hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya akan tunduk, ya akan patuh menjalankan aturan-aturan Allah. Karena yakin aturan-aturan Allah itulah yang akan mengantarkan dirinya menemukan kemuliaan, menemukan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Di dunia kini, bahkan tentu saja di akhirat nanti. Yang ngerasa oleh karena itu tentu saja beruntung bagi mereka-mereka yang mengikuti petunjuk Allah, dan merugi bahkan akan tersesat ia dalam menempuh jalan kehidupannya manakala berpaling, manakala mendustakan ayat-ayat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan manusia ini sungguhnya pada derajat yang mulia. Yang tentu saja dari proses kejadiannya Allah ciptakan sedemikian rupa, Allah berikan potensi dari perangkat-perangkat yang melengkapi dirinya untuk benar-benar bisa menjadikan jalan hidup dan kehidupannya berada di dalam kemuliaan. Bagaimana di ayat ke-11 kita bisa membaca terkait dengan peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan menempatkan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Yang Allah ciptakan dengan memberikan pada Adam bentuk yang sebaik-baiknya, serta memberikan kelengkapan dengan kesempurnaan potensi akal dan fikir dan ruhiyah imaniyah, begitu kan? Yang tentu saja ini akan menjadi pembeda begitu ya dengan makhluk yang lainnya. Ketika potensi akal dan fikir diberikan kepada manusia, artinya ada perangkat-perangkat yang akan melengkapi manusia untuk bisa memahami kehidupan, dan tentu saja dia bisa menjelaskan apa yang ada di dalam kehidupan atas izin Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan kepada manusia dengan ilmunya itu. Bahkan di atas segala keunggulan yang telah Allah ciptakan dan Allah berikan pada Adam alaihissalam,
adalah bagaimana tatkala para malaikat dan iblis begitu ya diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Tentu saja makna bersujud di sini bukan dimaknai menyembah begitu ya, tapi lebih kepada penghormatan kepada Adam. Karena Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna begitu kan dibandingkan dengan mereka itu kan dari malaikat atau iblis. Maka di ayat ke-11 digambarkan bagaimana ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam begitu ya, yang diperintahkan Allah kepada malaikat dan iblis, maka diikuti oleh malaikat dengan bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan untuk bersujud dan dia kemudian dimasukkan kategori makhluk yang tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, di ayat ke-11 ini ya kita bacakan ayatnya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Dengar melewati ayat ke-12-nya sampai ayat ke-18, tentu di sini kita mendapatkan penjelasan tentang bagaimana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Tentu terkait dengan apa yang sudah diungkapkan di ayat yang ke-11. Terkait dengan apa yang menjadi pendorong bagi iblis ya, enggan untuk bersujud pada Adam. Sementara para malaikat dengan penuh ketaatan dia bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Sementara iblis justru malah enggan untuk bersujud pada Adam. Ya kan? Dan ini tentu saja kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 ya, kita akan bisa memahami kenapa iblis itu begitu luar biasa membangkang begitu ya, tidak mau bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Ternyata ini karena kesombongan begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi gambaran arogansi dari iblis ya, yang tidak mau bersujud sebagai bentuk penghormatan, penghargaan kepada Adam alaihissalam. Sehingga akhirnya dia tidak mau bersujud. Nah, ini yang kemudian diterangkan di ayat ke-12 di surah Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Begitu kan kata Allah. Iblis kemudian menjawab, aku lebih baik daripada dia, maksudnya daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia atau Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini awal kesombongan ya, dari apa yang kemudian menjadi sebuah akibat buruk dari apa yang tentu saja nanti akan dirasakan oleh iblis akibat kesombongannya. Dan inilah sebuah ayat yang tentu memberikan pembelajaran kepada kita, bahkan tazkirah kepada kita untuk senantiasa berhati-hati agar di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita tidak terjebak pada kesombongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan begitu ya di ayat ke-12 ini terkait dengan alasan penolakan iblis untuk sujud kepada Adam. Apa yang menghalangi kamu untuk menghormati Adam sehingga kamu tidak bersujud kepadanya? Ketika Allah SWT sudah menyuruh kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud. Bagaimana para malaikat dengan ketundukan dan kepatuhannya bersujud kepada Adam. Sebagai gambaran penghormatan atas apa yang telah diciptakan Allah pada diri Adam dengan segala kelebihan-kelebihannya itu. Kecuali iblis yang kemudian dia tidak mau bersujud.
tidak mau menghormati Adam. Karena ada kesombongan. Ya, kalimatnya kan, aku lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku tidak pantas begitu bersujud, menghormati Adam. Kenapa? Karena dia tidak lebih baik daripada aku. Aku diciptakan dari api, sementara dia, Adam itu diciptakan dari tanah. Begitu kan. Nah, inilah gambaran tentang kesombongan dari apa yang memang seharusnya kita jauhi begitu ya di dalam kehidupan. Karena ketika kesombongan itu sudah terjadi, yang muncul adalah merasa paling hebat, merasa paling baik. Begitu. Jadi kalau ada manusia yang kemudian dia merasa paling hebat, paling baik dari yang lainnya, ya sekarang senama kaentreupan ku sifat iblis begitu ya. Karena dia merasa seakan-akan dialah yang paling unggul. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Adam alaihissalam ini dengan perangkat-perangkat yang memang berbeda dengan apa yang telah diciptakan kepada malaikat maupun kepada iblis. Namun begitulah arogansi, ketika kesombongan itu muncul, maka kemudian iblis pun menolak untuk bersujud. Dan kemudian Allah nyatakan bahwa iblis adalah termasuk mereka yang tidak bersujud. Lam yakum minas sajidin, begitu kan. Keengganan iblis untuk bersujud dalam arti menghormati Adam itu karena memang merasa dia diciptakan lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, begitu kan. Nah, inilah awal mula, dia penolakan dari apa yang kemudian menjadi sebab terusirnya iblis dari surga. Nah, ini di ayat 13 ya di surah Al-A'raf, Allah SWT firmankan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya atau dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, ini ucapan iblis dari apa yang diungkapkan di ayat ke-12 pada surah Al-A'raf, pendengar asik, merupakan cermin keangkuhan begitu ya, arogansi, kesombongan yang luar biasa begitu ya, yang tidak sepantasnya dilakukan begitu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya merintahkannya untuk menghormati Adam, yang digambarkan dengan kalimat bersujud kepada Adam, artinya menghormatinya. Justru malah ditanggapi oleh iblis itu dengan kedurhakaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh keluar iblis dari surga. Karena kesombongan, karena pembangkangannya. Dan ini adalah sebuah pembelajaran betapa tidak sepatutnya begitu kan di hadapan Allah makhluk itu menyombongkan diri. Dan dalam kehidupan kita, kalaupun toh kemudian ada manusia sombong kepada manusia, ini juga tidak pantas ya, komodoi begitu ya, apalagi kalau kemudian kesombongan itu diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan Allah, zat yang mengatur hidup dan kehidupannya. Ya, sungguh tentu saja tercela, bahkan hina dan binasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan atau memposisikan iblis ini termasuk makhluk yang hina. Ya kan? Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah gitu kan. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan, maka tentu tidak ada yang bisa muliakan. Artinya iblis betul-betul menjadi makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongannya, dikarenakan pembangkangannya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan kesombongannya ia masih bisa menyatakan tentang eksistensi dirinya, tentang keberadaan dirinya, gitu kan? Nah, di ayat ke-14, tatkala di ayat ke-13 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk keluar dari surga. Maka dia keluar dari surga dan kemudian dia termasuk makhluk yang hina. Maka si iblis ini kemudian menjawab, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
Artinya ketika iblis telah menyatakan proklamasi begitu ya dirinya terhadap sebagai musuh Allah, ya, dan Adam serta keturunannya, ia minta agar Allah menangguhkan usianya sampai hari kiamat. Iblis menjawab perintah Allah untuk keluar dari dalam surga itu dengan kalimat, beri aku penangguhan waktu, panjangkan usiaku. Jangan sampai engkau wafatkan aku sampai hari kiamat. Yaitu hari ketika mereka semua manusia dibangkitkan, agar aku bisa menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Gitu. Nah, ini ya gambaran kesombongan dari iblis laknatullah. Ya. Dengan arogannya. Dia kemudian setelah diusir oleh Allah SWT dari surga, dia ingin diberikan penangguhan waktu sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Dan kemudian Allah SWT pun memperkenankan apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Nah, ini kan juga sebagai untuk pembelajaran ya. Demikian yakinnya si iblis itu akan apa yang dia minta itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka kemudian dia berujar begitu ya kepada Allah SWT. Andirni ila yaum yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundharin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang berikan penangguhan waktu, kata Allah. Artinya dengan apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia menyombongkan dirinya dan dia minta diberikan penangguhan waktu, maka Allah SWT menjadikan iblis laknatullah ini sebagai ujian buat manusia. Ya kan? Untuk apa? Untuk senantiasa waspada menghadapi godaannya, waspada menghadapi tantangan-tantangan dari setiap bujuk rayu setan yang akan senantiasa menggelincirkan. Bagaimana Allah SWT memperkenankan permintaan iblis tersebut. Ya, dengan apa yang tertera pada ayat ke 15 ya dari surah Al-A'raf ini. Qala innaka minal mundharin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu sampai hari yang ditentukan, yaitu ketika semua makhluk dimatikan, bahkan sampai nanti hari kebangkitan itu dijalankan atas kehendak Allah SWT tentu saja. Kemudian iblis pun menjawab di ayat yang ke-16 ketika Allah SWT membenarkan apa yang diinginkan oleh iblis bahwa dia akan diberikan penangguhan waktu. Dan Allah memang menyatakan bahwa iblis termasuk orang makhluk yang akan diberikan penangguhan waktu. Nah, di ayat ke-16 dinyatakan, Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, iblis menjawab ini ya. Jadi jawaban iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya menghalangi jalan manusia untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Selalu terus akan digelincirkan, selalu akan digeserkan arah jalan yang lurus itu kepada jalan yang bengkok. Ya, dari Adam dan anak keturunannya, gitu, dari jalan yang lurus. Agar apa? Agar manusia itu tentu saja berada pada jalan yang sesat ketika mereka telah berhasil menyesatkan orang-orang yang disesatkannya. Nah, itu di sini kita bisa baca pada ayat ke-17, mendengar saya di ayat 17. Bagaimana ayat ke-17 di surah Al-A'raf ini menggambarkan terkait dengan strategi setan begitu ya, atau dari apa yang dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini ya strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka agar mereka bisa merusak begitu ya nilai-nilai ketaatan itu kepada pembangkangan. Artinya dari apa yang telah dijalankan manusia pada jalan yang lurus pasti akan dibengkokkan begitu oleh iblis begitu. Jadi mereka akan mendatangi manusia itu dari segala penjuru, dari depan, gitu kan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan
karena manusia ini lemah begitu ya, pasti akan dinampakkan begitu bahwa kebanyakan di antara manusia itu nanti akan banyak yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya kan? Dan ini memang tujuan iblis begitu ya, strategi iblis untuk menggelincirkan manusia sampai banyak manusia yang kemudian tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya kan? Di ayat ke-17 itu kan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dengar kalau kita buka di dalam kajian tafsir yang lain, ya, ini kan Ibnu Abbas mengatakan bahwa terkait dengan ayat ke-17 dari surat Al-Araf ini, bahwa 4 strategi setan untuk menggoda manusia, untuk menggelincirkan manusia ketika manusia digoda dari arah depan. Apa yang dimaksudkan? Ini memberikan pembelajaran bahwa ketika manusia digoda oleh iblis, oleh setan dari arah depan, ini dengan ditanamkan keraguan gitu kan, terkait dengan kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya banyak manusia yang tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi saat perhitungan. Ketika manusia sudah tidak lagi percaya akan kehidupan akhirat, dia makin sombong dan menyombongkan diri, makin arogan begitu ya. Kata orang Sunda mah pepelekek gitu ya, yang tentu saja tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia begitu ya. Kepada manusia sekalipun tentu saja kesombongan itu menjadi sangat tidak layak, menjadi sangat tidak pantas, apalagi kalau kemudian kesombongan itu dilakukan kepada Allah SWT. Jadi setan betul-betul akan menggoda, akan menggelincirkan manusia dengan berbagai strategi, betul kan, dari arah depan. Ketika ia menanamkan keraguan-raguan kepada manusia tentang kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya dia merasa bahwa seolah-olah kehidupan itu hanyalah kehidupan di dunia. Sehingga akhirnya ia tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi saat perhitungan. Hidup dan kehidupannya hanya dipenuhi dengan dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Demikian halnya juga pendengar AC, setan atau iblis itu akan menggoda manusia dari arah belakang. Apa yang dilakukan dari arah belakang? Artinya setan atau iblis itu akan menanamkan rasa cinta pada dunia, pada diri manusia itu dengan kecintaan yang berlebihan. Sampai kemudian dia lupa dengan akhirat. Sampai kemudian bahkan tidak sedikit mereka-mereka yang saking cintanya dengan dunia, pengejaran hidup dan kehidupan mereka pada urusan dunia menjadikan mereka mengorbankan prinsip-prinsip hidup dari akidah dan keimanannya itu. Nah, ketika manusia sudah betul-betul digelincirkan oleh setan begitu ya. Ketika manusia betul-betul sudah berada pada kekuasaan setan, dia akan memandang dunia ini sebagai perkara yang luar biasa dan dilihatnya sebagai perkara yang akan menguntungkan dirinya. Jadi kalau sudah bicara dunia itu ya segala-galanya untuk dunia dan kecintaannya itu adalah untuk dunianya. Nah, ini ketika manusia sudah digoda dari arah belakang. Lantas bagaimana ketika manusia digoda dari arah kanannya? Yakni dengan ditanamkannya keraguan terhadap aturan-aturan Allah. Ya kan? Tidak sedikit kan banyak sekarang manusia-manusia yang kemudian mengaku dirinya intelek, begitu ya, mengaku dirinya ini memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan kemudian dia juga luar biasa dari segi keilmuannya. Namun ternyata justru malah memporak-porandakan begitu aturan-aturan Allah. Ya, seakan-akan dia merasa paling hebat. Sehingga aturan Allah ini kemudian digeserkan oleh mereka. Bahkan kemudian dirubah, diganti-ganti, pelintir-pelintir. Seakan-akan mereka ini bisa melakukan hal itu dan kemudian tatkala mereka bisa merubah, mereka merasa hebat gitu kan. Jadi bagaimana ini juga bagian dari jebakan setan begitu ya. Ketika dari arah kanan setan itu menanamkan kepada manusia keraguan atas aturan-aturan Allah gitu kan. Ketika hukum waris begitu kan malah
acak-acak, gitu kan. Kemudian juga dalam kaitan bagaimana kaitan pernikahan, begitu kan, dengan juga hal-hal yang lainnya, begitu kan, yang kemudian justru dirancang sedemikian rupa oleh setan agar manusia itu betul-betul tidak meyakini akan aturan Allah. Padahal di balik semua itu aturan Allah itu akan memberikan kemuliaan, akan memberikan kebahagiaan, namun kemudian ditanamkan keraguan-raguan, ya kan. Sehingga pada akhirnya mereka meninggalkan aturan-aturan Allah dan kemudian dia terjebak di dalam pusaran godaan setan dan berada di dalam lingkaran setan. Kemudian ketika manusia juga digoda dari arah kiri, manusia terus dipacu begitu ya hidup dan kehidupannya untuk terus-menerus berbuat kemaksiatan dan dosa. Ya, dan kemudian mereka memandang dosa itu sebagai perkara yang enteng. Bahkan kemaksiatan, dosa, kejahatan itu dianggap sebagai perkara yang indah dan menyenangkan hatinya. Sebagai hiburan begitu ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitulah setan ketika membuat strategi menggelincirkan manusia dari arah kiri. Dengan terus-menerus begitu ya mendorong manusia untuk berada pada pusaran kemaksiatan hidup. Terus berlaku dosa dan menganggap dosa itu perkara enteng. Sehingga banyak di antara manusia yang tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa berdosa ketika dia melakukan dosa dan kejahatannya. Dianggap nate enteng ya gitu kan. Dan memang ini bagian dari titik keberhasilan setan ketika dia sudah menggelincirkan manusia. Ya kan? Jadi dari arah depan begitu dengan ditanamkannya keraguan-raguan tentang kehidupan akhirat, sehingga kemudian ia tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi saat perhitungan. Kemudian setan menggoda manusia dari arah belakang dengan ditanamkannya rasa cinta pada dunia yang berlebihan, sehingga akhirnya tidak sedikit di antara manusia yang kemudian mengorbankan prinsip hidupnya, mengorbankan akidah dan keimanannya untuk bisa memenuhi apa yang dia cintai dari dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian halnya juga digoda dari arah kanan dengan ditanamkan oleh setan kepada manusia itu keraguan terhadap aturan-aturan Allah. Demikian halnya pula digoda dari arah kiri dengan terus dipacu hidup dan kehidupannya itu ini untuk berada pada pusaran kemaksiatan, dosa dan kejahatan. Dan kemudian dipandangnya dosa, kemaksiatan dan kejahatan itu sebagai perkara enteng, perkara yang indah, bahkan perkara yang menyenangkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berada dalam jebakan setan. Yang kita senantiasa terus bermohon kepada Allah dengan perlindungan kepada Allah agar kita tentu saja tidak termasuk mereka-mereka yang dijebloskan di dalam kehinaan, di dalam kerugian dan kebinasaan diakibatkan karena terjebak di dalam jebakan setan. Ini ayat yang ke-17 di surah Al-A'raf pendengar saya terkait dengan 4 strategi setan begitu ya di dalam menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Sehingga ini demikian luar biasa begitu pembangkangan setan dan kemudian keyakinan setan bahwa dia bisa menggoda dan bisa menggelincirkan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dengar kasih, ini di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ukhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajmain. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ini karena keangkuhan, ya, karena kedurhakaan setan, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sanksi tegas kepada iblis. Dan tentu saja di sini adalah bentuk peringatan kepada manusia untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan iblis dengan strategi-strateginya tadi. Allah firmankan, dikarenakan kemaksiatan dan kesombongan kamu,
maka keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina, diakibatkan karena kedurhakaan, diakibatkan karena pembangkangannya. Dan ketika iblis dikeluarkan dari surga, tentu saja dalam keadaan terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dan dijauhkan dari nikmat Allah, ya kan. Namun kemudian setan terus akan menggoda, begitu. Setan akan terus menggelincirkan. Jadi apapun yang kemudian dilakukan manusia di atas jalan yang lurus, pasti akan selalu ada upaya-upaya setan untuk menggelincirkan manusia. Dengar dari ayat-ayat yang dipapar di ayat ke-11 hingga ayat ke-18 di surah Al-Araf ini, kita sesungguhnya senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tentu saja senantiasa mewaspadai berbagai strategi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh setan laknatullah, dari apa yang tentu akan mereka lakukan untuk menggelincirkan manusia. Agar kita tentu senantiasa berada pada pusaran keburukan, begitu, kejahatan dan kemaksiatan ketika setan terus menggoda manusia. Maka Allah SWT melewati pesan moral dalam Al-Quran senantiasa mengingatkan kembali kepada kita untuk hati-hati, untuk waspada, karena bagaimanapun setan akan senantiasa menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Berbagai cara, berbagai upaya terus dilakukan sampai manusia banyak yang tidak bersyukur kepada Allah, sampai pada akhirnya manusia berada pada jurang kehinaan dan kebinasaan. Ketika manusia kemudian kebanyakan akan ditempatkan pada neraka jahanam, dikarenakan banyak di antara mereka yang berhasil digelincirkan, berhasil dijebak oleh setan untuk berada pada pusaran kehinaan dan kebinasaan. Kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk makar setan yang akan senantiasa menggelincirkan diri kita dari jalan lurus kepada jalan yang sesat. Mari kita senantiasa saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan tentu saja saling menguatkan di antara kita agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Senantiasa kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita hadirkan Al-Quran sebagai petunjuk yang memberikan arah kehidupan kita agar kita tidak salah arah dan langkah. Kita hadirkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan agar senantiasa membimbing kita pada apa yang seharusnya kita lakukan dan pada perkara apa yang seharusnya kita tinggalkan. Mari kita hadirkan Al-Quran sebagai jalan cahaya yang menjadi pelita dalam kehidupan, yang menerangi hidup dan kehidupan kita, agar senantiasa kita memiliki kejelasan terkait dengan langkah apa yang kita lakukan dan langkah apa yang tidak semestinya kita lakukan. Sehingga kita senantiasa akan terbebas dari segala bentuk kehinaan, kerugian dan kebinasaan, dan tentu saja kita akan senantiasa berada di atas jalan kemuliaan, di atas jalan keberuntungan, kebahagiaan, bahkan kemenangan dalam makna yang sesungguhnya. Tatkala kita kembali kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan, ditempatkan Allah pada tempat yang tentu saja di dalamnya penuh dengan kenikmatan dari ketaatan dan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah